Halo kawan akar movie, balik lagi bareng gua si Jebrau, manusia yang paling gak lucu sejagat bumi dan bangunan. Di awal film kita diperlihatkan seorang bapak-bapak cupu yang terlihat dia menjalani aktivitas seperti kebiasaan orang pada umumnya. Dia adalah Hutch Menschel. Suatu hari ketika rumahnya didatangi oleh perampok, dia bahkan tidak melawan sama sekali dengan alasan ingin meminimalisir kerusakan di rumahnya. Saat itu dia melihat tato dari salah satu perampok. Hingga beberapa hari, anak dan istrinya selalu diam dan seakan menganggapnya lemah karena tidak bisa melawan perampok yang hanya 2 orang. Sebenarnya mereka tidak tahu siapa Hutch Menschel. Buat kalian yang penasaran siapa sebenarnya bapak yang cupu ini, mari ambil posisi santai, siapkan kopi dan... Saat di kantor, Hutch dihubungi oleh ayahnya yang tahu bahwa rumahnya telah dirampok. Saat itu ayahnya berharap jika Hutch tidak kumat lagi dengan kebiasaannya saat masih muda. Hutch yang saat itu selalu berusaha untuk menahan diri agar tetap bisa menjalani hari seperti biasa. Suatu hari saat Hutch pulang dari kerjaannya, anak perempuan yang masih kecil mencari kalung anak kucing miliknya yang hilang. Dia mengira mungkin terbawa oleh perampok ketika itu. Seketika sikap Hutch langsung berubah. Karena kesal kalung anak kucing milik putrinya hilang, di malam hari Hutch mendatangi semua studio tato di kota itu untuk mencari alamat pemilik tato yang dia lihat. Setelah beberapa tempat tato dia datangi, sampai pada salah satu studio dan ingin menanyakan alamat orang yang memiliki tato yang Hutch lihat saat dirampok. Dia diejek dan akan dihajar oleh orang yang ada di dalam studio tersebut. Tapi ketika si pemilik studio itu melihat tato yang ada di lengan Hutch, pria itu justru langsung pergi seperti ketakutan. Yang ternyata tato milik Hutch adalah identitas dari pembunuh bayaran yang sangat ditakuti. Singkat cerita, Hutch yang sudah mendapatkan alamat perampok itu, dia datang hanya untuk mengambil jam tangan dan kalung anak kucing. Ketika itu, Hutch mendengar tangisan bayi yang akhirnya Hutch pun membatalkan niatnya untuk menghabisi perampok itu. Dalam perjalanan pulang di sebuah bis itu diberhentikan oleh beberapa jamet tengil yang salah satu dari mereka adalah adik dari seorang bos mafia, dan pada saat itu di dalam bis ada seorang gadis. Saat para jamet akan mengganggu gadis itu, Hutch yang sudah terlanjur kesal karena tidak bisa menemukan kalung anak kucing milik putrinya, dia pun melampiaskannya pada mereka untuk menolong gadis tersebut. Berpindah scene, kita diperlihatkan seorang bos mafia yang bernama Julian. Dia adalah pengawas utama penyimpanan uang dari mafia lain. Gudang penyimpanan uang itu bernama Object. Ketika itu salah satu orang yang menyimpan asetnya pada Julian sedikit meragukan Julian hanya karena cara menarinya yang macam nona-nona KW di panggung organ tunggal kali ya. Tapi saat itu Julian membuktikan bahwa dia bisa dipercaya dengan cara seperti itu. Tak lama kemudian dia mendapat kabar tentang musibah yang dialami adiknya. Setelah mendapat petunjuk pelaku yang membuat adiknya cacat, Julian pun menyuruh orang yang bisa mengakses data untuk mencari siapa Hutch Menschel. Tapi ketika orang itu mengetahui bahwa Hutch adalah orang yang dijuluki Nobody, orang itu langsung mengundurkan diri dari pekerjaannya. Keesokan harinya setelah Hutch menghajar para jamet, dia dihubungi oleh ayahnya yang memberitahu bahwa salah satu dari mereka adalah adik dari Julian, dan ayahnya menyuruh untuk mendatangi barbershop. Di sana Hutch bertemu seseorang yang menyerahkan data siapa Julian yang dimaksud oleh ayahnya. Sepulangnya di rumah, Hutch yang berkumpul bersama keluarganya untuk makan malam, dia melihat beberapa mobil yang berhenti di depan rumah. Secara tiba-tiba, Hutch menyuruh istri dan anaknya untuk masuk ke ruang bawah tanah. Dan benar dugaan Hutch, ternyata mobil itu adalah anak buah dari Julian.
Hutch yang saat itu hanya seorang diri menghadapi beberapa orang bersenjata, dia pun bisa dilumpuhkan dengan alat kejut yang mereka bawa. Di perjalanan, ketika Hutch sadar dari pingsan, dia membuka apar hingga mobil itu dipenuhi asap dan mobil itu pun terbalik. Saat itu, Hutch bergegas kembali ke rumah untuk membereskan kekacauan yang baru saja terjadi. Beralih scene, sesampainya di rumah, Hutch menyuruh istrinya untuk membawa anak-anak ke tempat yang lebih aman. Meski ada sedikit perdebatan antara Hutch dengan istrinya, karena istrinya selama ini tidak tahu latar belakang Hutch adalah seorang pembunuh bayaran. Setelah mereka meninggalkan rumah, saat itu Hutch mengambil harta simpanannya untuk membeli gedung tempatnya bekerja, dan Hutch membakar rumahnya sendiri untuk menghilangkan jejak. Setelah Hutch membeli gedung tempatnya bekerja, dia merancang jebakan yang akan digunakan untuk menghadapi Julian. Dia menghubungi ayahnya untuk tetap berhati-hati. Tapi ternyata si bapak tua ini juga mantan pembunuh bayaran seperti Hutch. Beberapa hari kemudian, Hutch yang mengetahui kalau ayahnya juga diserang, dia memutuskan untuk membakar gudang objek dan mendatangi Julian untuk memberi kesepakatan menyudahi perselisihan mereka. Julian yang saat itu sangat marah karena objek sudah dibakar. Dia tak bisa berbuat apa-apa karena Hutch membawa bom di tangannya. Setelah Hutch keluar dari tempat tersebut dan Julian beserta anak buahnya mengejar Hutch, ia berhasil memancing mereka menuju gedung yang sudah dipersiapkan. Hutch terkejut karena ternyata dia dibantu oleh ayah dan adiknya. Ketika itu mereka hanya bertiga menghadapi puluhan anak buah dari Julian. Sampai pada satu titik di mana mereka kehabisan amunisi, Hutch pun menggunakan bom dengan kaca anti ledak yang sudah dia buat sebelumnya. Julian pun mati karena ledakan tersebut. Di akhir scene, ketika Hutch diinterogasi oleh dua orang polisi, saat mereka bertanya siapa sebenarnya Hutch, mereka mengira bahwa Hutch memberi jawaban yang terlalu sombong. Tak lama setelah itu, mereka mendapat telepon secara bersamaan. Mereka terkejut dan baru percaya bahwa Hutch adalah nobody, pembunuh bayaran yang sangat ditakuti. Film pun berakhir. Ending yang bakekok.